Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Nurintan, Hadir Pak. Mas Ayu, Hadir Pak. Sarah, Hadir Pak. Nadia, Hadir Pak. Reva, Hadir Pak. Intan, Hadir Pak. Zihan, Hadir Pak. Rianti, Hadir Pak. Rika, Hadir Pak. Rahmi. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya? Tidak ada yang tidak hadir. Ya. Jadi, ada yang sudah tahu belum? Kita hari ini bakal belajar tentang apa? Enggak tahu Pak. Jadi, kita hari ini bakal belajar tentang Pancasila. Bapak tampilkan dulu PPT-nya ya. Nah, Pancasila lebih dari sekedar pajangan. Yang pertama, Pancasila sebagai kompas atau ideologi. Ada yang tahu belum? Apa sih maksud dari kompas itu? Dulu Pak. Coba angkat tangan. Silakan Mas Ayu. Saya Pak. Iya, Pak. Menurut Mas saya kompas Pancasila sebagai kompas itu seperti petunjuk. Ya, betul. Kompas sebagai petunjuk atau pengarah mau dibawa kemana sih negara ini. Nah, Pancasila juga selain sebagai kompas, juga merupakan sebagai fondasi. Fondasi itu seperti bangunan. Bangunan rumah. Rumah kalau tidak ada fondasi, runtuh kan? Nah, oleh karena itu, Pancasila itu juga berfungsi sebagai fondasi. Dan juga sebagai cita-cita. Cita-cita yang maksudnya adalah tujuan. Tujuan dari negara itu. Negara itu tujuannya mau ngapain? Apa mau kedamaian atau mau perpecahan? Gitu. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Mas Ayu. Kompas adalah petunjuk jalan. Mau berjalan ke arah mana sih negara itu? Nah, sebelum masuk ke yang tadi, di sini Bapak ada burung Garuda. Apa Pak? Di sini fungsinya burung Garuda ini untuk ngasih tahu ke kalian apa baik sih yang ada di burung Garuda ini. Coba, dari burung Garuda ini apa sih yang bisa kalian lihat? Oke, saran. Oke, ada yang lain? Lambang. Lambangnya ini kira-kira beraturan atau tidak? Apa yang salah kira-kira? Penempatannya Pak. Penempatan. Iya Pak. Nah, ada yang berani nggak maju untuk menyusun puzzle lambang-lambang Pancasila ini? Ayo silakan maju. Bagi yang maju nilainya ditambah. Ada yang mau maju? Kalau ada yang maju, Kak, Bapak tunjuk. Tunjuk ya Pak. Oke, pada Intan, silakan maju untuk menyusun satu Pancasila. Satu lambang Pancasila. Oke, bagus. Intan jangan pergi dulu. Tetap berdiri di sini. Nah, bisa tolong jelaskan Intan, ini Pancasila apa sih yang Intan kasih? Intan susun? Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada tahu enggak apa arti dari bintang ini? Arti bintang. Kawan-kawan yang lain ada yang tahu? Ada pendapat lain? Oke, terima kasih Intan, silakan duduk. Jadi maksudnya bintang ini nih, bintang tuh berada di atas tinggi, betul kata Nurintan tadi. Terus bintang ini ada 5 sudut.
5 sudut ini nih menjelaskan tentang 5 agama yang diakui di Indonesia. Oke, selanjutnya Pancasila berikutnya yang berani. Silakan Nadia maju ke depan untuk menyusun Pancasila. Oke, terima kasih Nadia. Kira-kira benar enggak yang disusun oleh Nadia ini? Nah, tahu enggak ada apa arti dari pohon beringin ini? Dan sila berapa sih pohon beringin ini? Itu sila 3, Pak. Nah, maksud sila pohon beringin ini apa? Ada yang tahu? Silakan Jihan. Melambangkan persatuan, Pak. Betul, melambangkan persatuan. Terima kasih Nadia, silakan duduk. Oke, sila berikutnya yang mau maju untuk menyusun, silakan Rika maju ke depan untuk menyusun. Oke, terima kasih Rika. Tolong jelaskan kepada teman-temannya apa sih maksud rantai ini dan sila keberapa ini? Sila kedua, Pak. Ya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, melambangkan hubungan manusia yang saling membutuhkan. oke bagus. Terima kasih Rika. Silakan duduk. Selanjutnya sila berikutnya, ada yang mau maju ke depan? Rianti, dipersilakan. Oke, terima kasih Rianti. Silakan tolong jelaskan apa sih maksud padi dan kapas ini dan juga sila keberapa? Sila kelima itu melambangkan kemakmuran. Ya, betul. Terima kasih Rianti. Tolong beri tepuk tangannya. Selanjutnya, sila yang terakhir. Silakan maju ke depan. Oke, kepada Jihan. Oke, tolong jelaskan kepada teman-temannya. Jadi itu gambar benteng pada sila keempat melambangkan kekuatan dan persatuan gotong royong. Ya, betul. Terima kasih. Silakan duduk Jihan. Oke, kita sudah menyusun dari kelima puzzle ini. Nah, ini tadi simbolisme identitas. Selain yang kita susun ini tadi, Pancasila ini memiliki banyak sekali arti. Hampir seluruh yang ada di burung Garuda ini memiliki arti. Nah, mulai dari warna emas. Warna emas di sini mengambangkan keagungan dan kejayaan bangsa Indonesia. Nah, di burung Garuda ini memiliki jumlah-jumlah pada setiap bulunya. Ada 17 helai bulu sayap, 8 helai bulu ekor, 19 helai bulu pangkal ekor, dan 45 helai bulu leher. Maknanya identitas visual yang menyatukan keberagaman kita. Nah, di bawah itu kita bisa lihat ada Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini arti kenapa sih ini harus bentuk perisai? Nah, perisai melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Mengapa diletakkan di dada? Karena nilai-nilai Pancasila menjadi dasar cita-cita yang harus dijaga di jantung. Jadi inti yang menggerakkan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, identitas inklusif. Ada yang tahu apa sih arti inklusif itu? Kalau tidak ada yang tahu, Bapak tunjuk. Oke, silakan Jihan. Arti dari inklusif itu merangkul semuanya, Pak. Ya, betul Jihan. Inklusif ini kebalikan dari eksklusif. Eksklusif itu kan khusus, sedangkan inklusif tidak khusus, yang artinya tidak membeda-bedakan. Semboyan pada pita. Nah, pita tadi, Bhinneka Tunggal Ika, menegaskan identitas nasional yang inklusif atau tidak eksklusif tadi ya. Pesannya, di tengah perbedaan, negara kita kan beragam, mulai dari agama, suku, ras. Nah, kita tuh tetap berada di bawah naungan burung Garuda tadi. Oke, cukup dari Bapak penyampaian materinya. Kita akan mulai kuis di sini. Kuisnya ada 5 soal. Oke, Bapak buka ya soal pertama. Yang berani silakan angkat tangan dan menjawab. Ini akan masuk ke nilai kalian juga. Kalau tidak ada yang menunjuk, Bapak tunjuk. Mudah. Oke, soal pertama. Seorang siswa selalu memberikan bantuan kepada teman yang tertimpa musibah tanpa memandang suku, ras, atau agama teman tersebut. Tindakan siswa ini mencerminkan pengamalan Pancasila, khususnya sila ke... Oke, Nur Intan, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan, jelaskan jawabannya. Baik, mungkin teman-teman sekalian.
Dari soal ini menurut saya jawabannya itu adalah C, sila ketiga. Karena sila ketiga itu merupakan persatuan Indonesia. Terlihat di situ bahwa seorang siswa itu tidak memandang suku, ras ataupun agama teman yang sedang mengalami musibah. Oke, beri tepuk tangan kepada Intan. Oke, jawabannya betul sekali ya. Tadi sila keberapa? 3. Oke, betul. Sila ketiga. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Munculnya gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap sila ke. Ada yang tahu jawabannya? Silakan angkat tangan. Perpecahan, kebalikan dari? Silakan angkat tangan. Kalau tidak ada yang angkat tangan, Bapak tunjuk. Reva, yang di belakang, silakan maju ke depan, jawab pertanyaan ini dan jelaskan. Silakan Reva, hadap ke teman-temannya. Ketiga Bapak, B. Alasannya? Alasannya karena negara Indonesia kan persatuan, sedangkan kita memisahkan diri dari negara kesatuan. Jadi itu melanggar sila ketiga. Oke, beri tepuk tangan untuk Reva. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Nah, Pancasila sebagai kompas. Nah, yang tadi ya, Pancasila disebut sebagai ideologi negara yang berfungsi sebagai kompas atau pengarah. Maksud dari pernyataan itu? Yang barusan tadi Bapak jelaskan. Oke, silakan Mas Ayu maju ke depan dan jelaskan ke teman-temannya. Jadi maksud dari Pancasila sebagai kompas itu adalah jawabannya C. Pancasila menjadi dasar cita-cita dan pengarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang setuju tidak dengan jawabannya dari Mas Ayu? Setuju. Oke, jawabannya benar Mas Ayu. Beri tepuk tangan untuk Mas Ayu. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat. Nah, ini yang tadi. Jumlah bulu pada burung Garuda 17, 8, 19, 45. Susah banget ini. Bukan sekedar angka, melainkan identitas nasional yang merujuk pada. Silakan yang berani angkat tangan untuk menjawab. Oke, Jihan, silakan maju ke depan. Jelaskan ke teman-temannya. Jawabannya adalah B. Tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagai identitas kedaulatan. Tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Oke, betul Jihan. Silakan. Dan pertanyaan yang terakhir ya. Nah, pertanyaan yang terakhir. Seorang siswa selalu memberi bantuan kepada teman yang tertimpa musibah tanpa memandang suku, ras, atau agama. Ini salah ya? Oh, salah soal. Oke, kalau gitu soal yang terakhir ini bonus. Jadi, kalian semua dapat nilai dari nomor 5 ini. Oke, sekian dari pengajaran Bapak hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita baca doa lagi. Semuanya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Ya.